teman-teman, kembali lagi dengan aku. Kali ini aku mau bahas soal suka dukanya jadi ibu rumah tangga. Kamu pernah gak sih ngerasa capek banget tuh kayaknya ngurus anak, kayak jenuh gitu loh. Dan bawahnya tuh pengen marah-marah terus. Mungkin kamu sedang dalam kondisi yang sama dengan aku. Punya balita kecil ini yang kadang-kadang menguji kesabaran. Mulai dari tantrum, susah makan, susah diatur, berantakin rumah terus, belum lagi nempel terus maunya sama kita tuh. Kita sampai nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ya, namanya juga bocah. Tapi kadang-kadang kita pengen meledak juga kan. Puff, gitu loh, ya nggak? Sabarlah. Aku juga sering banget ngerasain itu. Nah, saat kamu ingin menyerah, mungkin 5 hal ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk bisa lebih sabar dalam merawat anak. Check this out. Poin pertama, ingatlah kondisi ini nggak akan terjadi selamanya. Waktu bakal cepet banget berlalu. Katanya nih, paling nggak sampai dia masuk sekolah, kita justru akan merindukan masa-masa sekarang. Tahu-tahu dia lebih suka main sama teman-temannya. Tahu-tahu dia udah malu kalau kita peluk-peluk terus. Tahu-tahu dia udah nggak mau lagi tuh curhat segala hal sama kita. Tahu-tahu dia udah sekolah jauh dan menikah. Sedih banget ya mikirnya. Makanya nih, nikmati aja waktumu yang sekarang. Nikmati prosesnya. Bikin kenangan yang indah. Memang buat ingat ini tuh kadang-kadang sabar. Poin kedua, ingatlah gimana rasanya dulu kamu pengen banget hamil dan akhirnya mengandung anakmu. Dengan segala daya upaya, akhirnya kita dikaruniai anak yang sehat dan lengkap. Aku pikir gak semua orang mendapatkan berkah seperti ini. Tuhan memilih kita menjadi orang tuanya. Manusia pertama yang diharapkannya bisa mengajarinya banyak hal untuk mengarungi hidup ini. Dan tentu saja tugas kita bukan hanya hamil dan brojol, tapi juga mendidiknya. Ya gak sih? Poin ketiga, ingatlah, kamu lebih kuat dari apa yang kamu bayangkan. Kita manusia, capek ya wajar. Pengen ngeluh, ya alamiah lah ya. Pengen nangis, ya normal. Tapi coba deh kamu ingat, gimana sih kamu 3 tahun yang lalu dibandingkan dengan kamu yang sekarang? Sama nggak? Meski sedikit, pasti kamu berbeda kan? Tanpa sadar, kamu sudah tumbuh. Ya, sebagian besar dari kita meremehkan kekuatan kita sendiri. Sampai akhirnya kita nggak punya pilihan lain untuk tetap bertahan menjalani apa yang harus dijalani. Ternyata kita bisa menjalani semuanya. Percaya deh, kamu pasti bisa menjalani. Yuk, coba ketemu 5 tahun lagi. Pasti kamu udah berbeda dari kamu yang sekarang. Poin keempat, anak terlahir sendirian. Dia nggak tahu apa-apa. Dia juga nggak kenal siapa-siapa. Jadi, siapa lagi yang nolongin dia kalau bukan kita sebagai orang tuanya? Sedih gak sih? Kadang tuh kita inget gimana kita tuh suka marah-marah terus sama dia, ngomel-ngomel. Ya aku juga sering banget. Kita berharap dia bisa paham apa yang kita mau. Padahal, coba deh inget lagi. Hey, dia itu anak-anak. Dan dia memang belum tahu. Dia belum paham. Terus kadang kita berekspektasi dia bisa belajar secepat itu. Maaf nih ya, kita sebagai orang dewasa juga belajar kan juga butuh waktu. Bayangin aja, bikin kue aja, bantah terus gitu kan. Gimana anak kalau mau belajar bisa secepat itu? Ya, anak juga manusia. Makanya tugas kita adalah memberi apa yang benar dan apa yang salah. Proses belajar memang butuh kesabaran. Barangkali dalam proses mendidik anak, kita sendiri yang sedang diuji untuk sabar. Ya guys, poin kelima adalah, ingatlah mendidik anak adalah investasi pahala jangka panjang. Di sini kita bukan ngomongin soal sandwich generation ya. No. Jadi ini adalah soal investasi pahala dalam agama Islam. Kamu pernah gak sih dengar hadis yang isinya seperti ini nih? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, apabila manusia telah meninggal, maka terputuslah semua amalnya, kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jelaskan gimana maksudnya? Ya, anggaplah merawat anak adalah sebuah ibadah. Kalau kita bisa mendidik anak dengan sabar dan bisa membuat dia menjadi anak yang soleh-solehah, yang baik, yang tahu maknanya kasih sayang, yaitu semua akan kembali lagi ke diri kita. Semoga anak-anak kita bisa mendoakan kita saat kita sudah meninggal. Gak ada yang lebih menguntungkan kan dari hal ini. Pokoknya ini sabar aja, udah titik gitu. Ya, sekian dari aku. Semoga ambil yang baik, buang yang buruk. Semoga video ini bermanfaat. Dah, terima kasih.